Eyang Prabu Siliwangi masa itu, dia memang betul tidak ada harta yang istilahnya yang kalian sebut itu emas berlimpah ya, di Gunung Gede, di Gunung Salak, itu enggak ada. Karena begini, pada masa kepemimpinannya Eyang Prabu, dia itu enggak memungut pajak. Saya sudah ngobrol, dia tidak memungut pajak saat itu. Jadi kepemimpinan beliau itu benar-benar kepemimpinan yang ini spiritual, kepemimpinan yang memang ininya ke sana dan kasih sayangnya kepada rakyatnya pada masa itu. Berbeda dengan kepemimpinan raja-raja pada masa itu, berbeda. Kalau kerajaan itu ya biasanya kan memungut pajak. Kalau dia enggak, dia berpikir ingin mensejahterakan rakyatnya, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita semua dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kali ini saya ingin membahas tentang Eyang Prabu Siliwangi. Jadi begini, saya melihat di konten ya, videonya Robi Purba, di situ membahas tentang Eyang Prabu Siliwangi. Di judulnya itu saya lihat Eyang Prabu Siliwangi masih ada di Pajajaran. Dan Eyang Prabu Siliwangi ada di video berikutnya, saya lihat membicarakan tentang harta, tentang emas Prabu Siliwangi. Jadi kayak semacam harta lah ya, hartanya Eyang Prabu Siliwangi. Mungkin dianggap mereka banyak ya emas-emasnya gitu ya. Nah sekarang kita bahas tentang ini. Jadi sebelum Eyang Prabu Siliwangi itu masuk ke Pajajaran dan kerajaan itu diselimuti kekuatan gaib sebelum itu ya. Nah, Eyang Prabu Siliwangi pada masa itu sempat menyampaikan kepada seluruh pengikutnya, wahai pengikutku, silahkan. Jadi Eyang Prabu Siliwangi itu mempersilahkan pengikutnya, silahkan, siapa yang mau ikut aku silahkan. Yang pergi ke arah barat temui yang Ken Santang gitu ya. Nah pergi ke arah timur silakan. Jadi dia tidak membatasi siapapun pengikutnya, dibebasin. Jadi dia menyampaikan, kalau kalian ikut denganku, kalian harus hidup susah, harus siap lapar, harus siap saat itu. Nah di sini pada momen ini ingin saya garis bawahi. Jadi bahwasannya Eyang Prabu Siliwangi itu pada saat itu tidak punya harta. Jadi kalian jangan menyesatkan umat. Saya sebelum membuat video ini, saya sudah ngobrol dulu dengan roh sucinya Eyang Prabu Siliwangi. Jadi roh sucinya Eyang Prabu Siliwangi itu nggak ada di kerajaan Pajajaran itu. Di tanggal 2 Januari dia sudah berpindah ke kerajaan goib di Jakarta ini. Dan itu dia berkumpul dengan roh-roh suci yang lain yang banyak pengikutnya. Memang ini dikumpulkan Allah di sini. Seperti itu. Jadi kalian yang belum paham dengan cerita saya yang ini, nonton video sebelumnya. Ya. Jadi begini. Eyang
Prabu Siliwangi masa itu, dia memang betul tidak ada harta yang istilahnya yang kalian sebut itu emas berlimpah ya, di Gunung Gede, di Gunung Salak, itu nggak ada. Karena begini, pada masa kepemimpinannya Eyang Prabu, dia itu nggak memungut pajak. Saya sudah ngobrol, dia tidak memungut pajak saat itu. Jadi kepemimpinan beliau itu benar-benar kepemimpinan yang ini spiritual, kepemimpinan yang memang ininya ke sana dan kasih sayangnya kepada rakyatnya pada masa itu. Berbeda dengan kepemimpinan raja-raja pada masa itu, berbeda. Kalau kerajaan itu ya biasanya kan memungut pajak. Kalau dia enggak, dia berpikir ingin mensejahterakan rakyatnya, hanya itu. Ada enggak kalau kita lihat yang sekarang ini ya, pemimpin-pemimpin di era modern ini, ada enggak seperti dia? Enggak ada. Dia itu lebih memikirkan rakyatnya ketimbang dirinya sendiri. Makanya sebelum dia masuk ke Pajajaran, kerajaannya ya, dia sampaikan, kalau kalian bersama saya, kalian akan lapar. Karena apa? Ya karena memang seperti itu. Ini dia itu udah ke sana. Kalau bisa dibilang dia itu kepemimpinannya makan untuk hidup, hanya itu saja. Tapi ininya sudah ke Allah. Nah, bukan hidup untuk makan. Kalau pemimpin yang hidup untuk makan, nah berarti pemimpin itu ya harus memungut pajak ke rakyatnya, harus menindas rakyatnya, seperti itu. Kalian paham lah apa yang saya maksud ya. Nah, jadi sebelum dia masuk ke kerajaannya, sudah dia sampaikan ke pengikutnya. Nah, setelah pengikutnya menyebar ya, ada yang ikut, ada yang enggak ya, dia pun kembali ke Pajajaran. Nah, di situ saya melihat dan saya bertanya juga kepada Eyang Prabu ya, setelah dia masuk ke dalam kerajaannya, nah itulah dengan kekuatan gaib ya, itu diselimutilah itu kerajaan itu tadi, diselimuti kekuatan gaib, sehingga sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa nembus tuh, nggak ada satupun ya. Secara ini ya, orang sudah banyak tahu lah posisinya di mana kerajaan itu ya. Jadi memang sisa-sisa bangunan kerajaan itu sampai sekarang kan nggak kelihatan ya dengan mata kita ini ya, nggak kelihatan, tapi dengan sini kelihatan. Kalau saya kelihatan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masuk di kerajaan itu, nah dia itu selalu melakukan tapa brata ya. Kalau itu yang disampaikan, dia melakukan tapa brata. Kalau sekarang kan dia udah nggak tapa brata lagi yang Prabu. Kalau dia di sini di kerajaan ini di Jakarta ini, dia melakukan zikir seperti itu, la ilaha illallah zikirnya. Nah, selanjutnya pada masa tapa brata itu ya, orang kan bilang dia makso ya. Ya betul, pada masa itu dia makso, tapi dia meninggal juga
jasadnya ya meninggal karena dia manusia ya. Jadi pada dia meninggalnya itu pada saat Tapabrata itu tadi. Ya kalau kita nih Islam ini kan kenapa saya bilang Tapabrata? Ya mungkin kalau zaman dulu orang bilangnya kan zaman dulu itu Tapabrata, kalau sekarang kan zikir ya. Zikir gitu ya. Nah, pada saat Tapabrata itulah dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia itu dapat wangsit. Atau kalau orang Islam itu ya petunjuk. Mendapatkan petunjuk dari ilahi. Bahwasannya suatu saat nanti dia akan berkumpul. Ruhnya itu tadi. Ruh sucinya itu berkumpul dengan ruh-ruh yang punya pengikut. Yang Prabu Siliwangi punya pengikut nggak? Punya pengikut. Yang Prabu Siliwangi itu punya pengikut Sunda Wiwitan itu pengikut dia. Anak turunannya ya itu pengikut dia. Nah berkumpullah Yang Prabu Siliwangi dengan seizin Allah. Memang sudah ketentuan Allah ini. Dikumpullah di kerajaan. Nah kerajaannya ada di Jakarta ini. Kerajaan goibnya. Nah itu bersama kayak ada Ayahanda Brahma, Ayahanda Siwa, Ibu Dewi Durga, terus Ibu Dewi Kuan Yin ya, terus Ibu Siddhartha Gautama yang Semar. Nah disitulah bersama dengan Eyang Prabu Siliwangi. Nah ini maksud dan tujuannya apa nih Allah mengumpulkan mereka? Allah mengumpulkan mereka. Kalian harus paham di sini. Kita ini sudah di ujung akhir zaman dan mereka ditugaskan agar pengikut-pengikutnya ini paham. Wahai pengikutku, kembalilah ke ajaran Allah. Itu maksudnya. Kembalilah kalian. Jadi memang ini sangat luar biasa ini. Kalau kalian paham, ini sangat luar biasa. Cuman manusia sekarang kan terhijab. Ada nggak yang nggak terhijab? Nggak ada. Mayoritas semuanya terhijab. Ya karena mikirin duniawi. Terhijab jadinya. Seperti itu. Nah selanjutnya saya akan membahas tentang, tadi udah saya sampaikan ya bahwasannya kontennya si Robby Purba itu bisa menyesatkan umat. Kasihan umat gara-gara kamu ya. Ya bersama spiritualisnya itu ya, saya lihat. Kalau kalian nggak paham ya, kalau nggak paham itu jangan menyesatkan umat. Kalian itu sudah masuk ditipu daya iblis itu tadi, itu kalian sudah masuk. Jadi duta-dutanya Dajjal kalian itu jadinya. Saya lihat di judulnya si Robby Purba itu kan ada harta di Gunung Gede, nggak ada hartanya Yang Prabu Siliwangi. Itu kalian kena tipu daya iblis ya. Di situ. Ya memang tipu daya iblis itu sukses menyesatkan kalian. Kalian akhirnya nanti mencari-cari yang namanya harta-harta emas, harta amanah, harta goib. Ya akhirnya manusia mencari itu. Yang sebenarnya itu nggak ada itu. Tipu daya iblis. Kalian keluar uang banyak, tapi nggak dapat apa-apa dari situ. Yang sebenarnya Eyang Prabu Siliwangi sudah menyampaikan dia tidak punya harta. Pada saat dia sebelum masuk ke kerajaannya, dia sudah menyampaikan kepada pengikutnya bahwasannya dia tidak ada harta. Kalian siap untuk bersama saya. Kalian harus siap lapar, kan itu. Ya, petuah terakhirnya itu. Jadi kalian harus paham di situ. Jangan ditipu daya iblis, ya, apalagi dukun-dukun yang enggak jelas, spiritualis yang enggak jelas itu ya.
Nah, saya ingin membacakan ya tentang petuah terakhirnya ya. Nah, di sini petuah terakhir dari Eyang Prabu Siliwangi menyampaikan bahwasannya semua keturunanku akan aku kunjungi, dan begitu juga dengan keturunan kalian, tapi pada waktu tertentu. Tapi itu pun untuk orang-orang yang baik hatinya, jalan pikirannya harus bagus, begitu juga dengan tingkah lakunya, seperti itu. Jadi itu sebelum beliau meninggal ya, sebelum. Nah, berbeda lagi setelah dia jadi ruh. Setelah jadi ruh suci ya, yang memang Allah menghendakinya. Nah, dia itu tidak masuk dalam ruh. Masa itu dia itu masih netap di situ, di kerajaannya. Di situ ya. Nah, jadi dia sudah paham bahwasannya suatu saat nanti dia akan bersama dengan ruh-ruh suci yang lain yang punya pengikut banyak, seperti itu ya. Nah, terus di sini ada lagi ya tentang petuah dari Eyang Prabu Siliwangi juga ya, saya bacakan saja ya. Ini datang pemuda berjanggut, datang memakai serba hitam sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah. Ini udah benar ini. Tapi kalian jangan mempersepsikan menyanding sarung tua itu dia memakai sarung tua yang sudah usang. Bukan, saudaraku, bukan seperti itu. Itu bersama. Jadi seorang pria berjanggut itu bersama dengan ibaratnya leluhur, seperti itu. Yaitu tadi ruh-ruh suci itu. Ruh-ruh suci itu bersama pria berjanggut. Begitu maksudnya. Jadi jangan kalian artikan misalnya seorang Buddha Angon ya kan, pengembala mengambil ranting, mengambil ranting, daun-daun di jalanan gitu kan. Nah, itu kalian artikan sama kayak gitu. Enggak. Mengembala kalian artikan dia seorang pengembala. Bukan seperti itu. Nah, di sini saya lanjutkan sedikit. Si pemuda berjanggut ini membangunkan semua orang yang salah. Membangunkan itu bukan artinya si pemuda berjanggut itu membangunkan orang, ini tidur nih semuanya ya kan, dia membangunkan, bukan. Persis ini zaman ini sudah cerita di ujung akhir zaman kalau di sini. Jadi ada seseorang yang dia sudah mendapatkan risalah dari Allah, dia menyampaikan kepada seluruh umat seperti itu. Jadi setelah disampaikan kepada seluruh umat, tetapi umat ini anggap sepele. Merasa mereka ini ya, terutama ulama-ulama nih menganggap dirinya lebih pinter. Nah, itulah pinter keblinger. Itu kalau katanya Eyang Prabu Siliwangi itu pinter keblinger. Nah, ini. Jadi ulama-ulama ini merasa dirinya paling hebat gitu. Nah, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar kalau langit sudah memerah. Paham maksudnya? Langit sudah memerah. Nah, ini udah di ujung akhir zaman maksudnya. Sementara orang masih terlena. Kita sampaikan pun hal-hal kebenaran, mereka masa bodoh gitu.
apalagi yang ulama, pemimpin-pemimpin ya, itu mereka nggak ada tuh, anggap sepele lah gitu ya. Nah, selanjutnya, nah jadi wahai saudaraku, di ujung akhir zaman ini ya, tipu daya iblis, Dajjal, yang Dajjal itu kan sebenarnya manusia ya. Di zaman Nabi Musa pun udah ada itu. Itu udah manusia ya, setengah iblis. Kekuatan gaibnya sungguh sangat luar biasa, saudaraku. Jadi kalau ulama-ulama saat ini, yang ulama-ulama ulama-ulama munafik ya, ulama-ulama yang nyuruh pengikutnya minta-minta ke kuburan, ya udah jadi pengikutnya lah, tapi mereka nggak sadari ya. Selanjutnya begini saudaraku, saya hanya ingin mengingatkan kalian, jangan terkena tipu daya iblis, Dajjal ya. Kalian sibuk dengan harta-harta amanah itu, nggak ada itu. Sudah banyak yang jadi korban tentang harta amanah, itu sudah banyak. Harta goib ya, itu nggak usah dicari-cari hal seperti itulah. Habis kalian, buang waktu, buang uang, kena tipu lagi. Ada kan? Ada terjadi, dibunuh juga dianya. Buat apa kalian melakukan hal-hal itu? Nggak usah ya. Tentang kayak jual-jual samurai, itu kan banyak komplotan itu. Itu semua modus. Samurai, terus kantong macan ya. Kantong macan dan lain-lainnya lah. Itu semua tipu daya iblis, dan itu semua kalian masuk ke jaringan orang-orang penipuan. Gak usah kalian lakukan itu. Sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.